Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, bagaimana kabarnya nih? Masih ingatkah kamu dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Pasti masih dong ya? Atau jangan-jangan ada yang sudah lupa? Waduh, tapi tenang. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali mengingat apa itu KPK dan FPB, supaya kamu yang sudah lupa bisa ingat kembali, dan bagi yang sudah ingat bisa semakin mantap lagi. Oke? Kalau begitu langsung saja yuk kita bahas. Pertama-tama, mungkin ada baiknya kita ketahui dulu apa itu kelipatan dan juga faktor. Kenapa? Karena jika kita sudah tahu apa itu kelipatan dan faktor, maka materi KPK dan FPB ini menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Kita bahas yang pertama, kelipatan. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya, kita pilih satu bilangan yaitu 2. Kemudian, angka 2 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan. Seperti 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, dan seterusnya. Jadi, angka 2, 4, 6, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 2. Nah, kita masuk yang kedua, faktor. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Misalnya, kita pilih satu bilangan, yaitu 10. Nah, angka 10 ini kira-kira bisa habis dibagi oleh angka apa saja nih? Ayo, siapa yang tahu nih? Benar banget, angka 10 bisa dibagi oleh 1, 2, 5, dan 10. Jadi 1, 2, 5, dan 10 ini merupakan faktor dari 10 ya anak-anak ibu. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu kelipatan dan faktor. Selanjutnya, ayo kita masuk ke materi yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Contoh, kita akan menentukan KPK dari bilangan berikut. Berapakah KPK dari 2 dan 4? Nah, di sini kita cari kelipatan dari 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 4, kita mulai dari 4, 8, 12, 16, kemudian 20, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan 2 bilangan tersebut, 2 dan 4, maka kita lingkari angka yang sama, yaitu ada 4, 8, kemudian angka yang sama lagi yaitu 12. Nah, KPK dari 2 bilangan
ini, 2 dan 4 ini, maka kita dapat KPK-nya yaitu dari 4, 8, dan 12 ini cari angka yang terkecil yaitu 4. Nah, sekarang kita masuk faktor persekutuan terbesar atau disebut dengan FPB. FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Sama halnya dengan KPK. Banyaknya bilangan yang dimaksud ini bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Contoh, berapakah FPB dari 12 dan 18? Nah, langkah yang pertama kita kerjakan yaitu faktor dari 12 yang habis dibagi. Maka dimulai dari 1, kemudian 2, karena 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian 3, 12 bagi 3 hasilnya 4. Kemudian 4 juga habis dibagi ya. Kemudian kalau 5 tidak bisa karena 12 bagi 5 hasilnya koma. Makanya kita lanjut ke 6. 12 bagi 6, kemudian 12 bagi 12. Nah, kemudian yang 18 yang habis dibagi dengan 18 yaitu 1, kemudian 2, 18 bagi 2 bisa ya. Kemudian 18 bagi 3 bisa. Kemudian kalau 4 tidak bisa, 5 juga tidak bisa, maka langsung ke 6. 18 bagi 6. Kemudian 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, langsung ke 9. Kemudian lanjut ke 18 karena 10, 11, 12, 13 sampai ke 17 tidak bisa. Nah, kemudian kita lingkari angka yang sama dari 2 bilangan tersebut, 12 dan 18. Yaitu angka yang sama ada 1, 2, 3, dan 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah, nah, dari 1, 2, 3, dan 6 cari angka yang terbesar dari 1, 2, 3, dan 6. Maka yang angka terbesar yaitu adalah 6. Jadi FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, untuk mencari KPK dan FPB ini bisa juga menggunakan dengan cara faktor prima, yaitu dengan cara pohon faktor ataupun dengan tabel. Nah, Ibu biasanya memakai tabel. Bagaimanakah cara penyelesaiannya dengan menggunakan tabel? Perhatikan video penjelasan berikut. Berapakah KPK dan FPB dari 12 dan 18? Kita ambil contoh yang tadi ya. Nah, sekarang kita buat tabel. Tabel pertama di kolom pertama yaitu 12 dan kolom kedua 18. Nah, kita garisin ya. Sebelum kita mencari, seperti yang kita ketahui, bilangan prima yaitu dimulai dari 2, kemudian 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke tabel. 12
12 ini kira-kira bisa dibagi berapa? Oke, maka 12 bisa dibagi 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. Kemudian 18 bagi 2 hasilnya 9. Nah, kemudian karena sama-sama bisa dibagi, maka kita lingkari 2. Selanjutnya kita garis. Kemudian selagi masih bisa dibagi 2, maka selanjutnya dibuat bagi 2. Nah, 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian 9 bagi 2 tidak bisa, maka ditulis aja 9. Nah, digarisin lagi. Karena 3 dan 9 tidak bisa, salah satunya tidak bisa bagi 2, maka kita langsung ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, kemudian 9 bagi 3 hasilnya 3. Kenapa kita melingkari 3? Karena 3 dan 9 sama-sama bisa bagi 3. Makanya kita lingkari angka 3 tersebut. Kemudian kita bagi 3 lagi. Nah, jadi sekarang sudah selesai karena sisanya sama-sama tinggal 1. Jadi FPB dari 12 dan 18 ini yang kita lingkarin tadi itu adalah nilai FPB. 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian untuk KPK kita tulis semua 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 hasilnya 4, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Jadi 4 kali 9, 36. Berapakah KPK dan FPB dari 20 dan 25? Nah, kita buat tabelnya. 20, kemudian 25. Kita garis. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu bilangan prima. Nah, bilangan prima ini terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, angka terkecil dari bilangan prima itu 2. Maka 20 bagi 2 hasilnya 10, kemudian 25 bagi 2 tidak bisa, maka diturun 25. Nah, kenapa 2? Karena ada salah satu bilangan tersebut masih bisa dibagi 2. Makanya, kemudian kita lanjut. Karena 10 masih bisa bagi 2, maka kita lanjut 10 bagi 2, 5. Kemudian 25 bagi 2 tidak bisa, maka diturunkan 25. Nah, karena 5 dan 25 tidak bisa bagi 2, kemudian 3 juga nggak bisa, maka kita pakai bilangan prima yang ketiga, yaitu 5. Nah, 5 bagi 5 dapatnya 1, kemudian 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. Karena di sini dua bilangan bisa sama-sama dibagi 5, maka kita lingkarin. Nah, kemudian 1 bagi 5 kita buat 1, kemudian 5 bagi 5 1. Nah, selesai karena sisanya sama-sama 1. Jadi FPB di sini ya, FPB dari 20 sama 25 yaitu 5. Sedangkan KPK kita tulis semuanya. 2-nya ada 2 kali, kemudian 5-nya ada 2 kali. Maka 2, karena ada 2-nya 2, maka 2 pangkat 2, kemudian 5-nya ada 2 juga, maka 5 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Dan hasilnya adalah 100. Jadi FPB-nya 5, kemudian KPK-nya adalah 100.
Nah, demikianlah pada pertemuan kali ini. Semoga materi mencari KPK dan FPB ini dapat anak-anak ibu pahami dan dapat dimengerti. Dan ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.